Hukum kedua Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan gerak benda ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau ketika resultan gaya pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Dalam kasus ini, kecepatan adalah tetap dan kita katakan bahwa benda tidak mengalami percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Kalau begitu, bagaimana hubungan antara percepatan dengan resultan gaya? Hal ini dapat dijelaskan dengan kegiatan sebagai berikut. Doronglah sebuah balok es di atas permukaan datar yang licin, atau gaya gesekannya dapat diabaikan. Maka satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya dorongmu. Misalkan saja ketika kamu mendorong dengan gaya F, dihasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ketika kamu memperbesar gaya dorongmu 2 kali menjadi 2F, ternyata percepatan yang dihasilkan juga 2 kali lipat menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Dan ketika kamu meningkatkan lagi gaya dorongmu menjadi 3 kali lipat, menjadi 3F, ternyata percepatan yang dihasilkan juga 3 kali lipat menjadi 6 meter per sekon. Maka, dapat kita simpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Ukuran kemampuan benda mempertahankan keadaan diam atau geraknya disebut inersia. Artinya, percepatan gerak benda dipengaruhi oleh inersianya, sedangkan inersia benda diukur oleh masanya. Artinya, percepatan berhubungan dengan massa. Nah, bagaimanakah hubungan antara percepatan dengan massa benda? Untuk menentukannya, seperti kasus sebelumnya, dengan mendorong balok es dan gaya dorongmu harus tetap kamu jaga. Misalnya, sebelumnya, gaya dorongmu F dihasilkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Ketika massa benda kamu perbesar 2 kali lipat, yaitu 2 balok es, ternyata percepatannya menjadi 1 meter per sekon kuadrat, atau setengah kali semula. Dan kamu coba perbesar lagi, massa benda menjadi 3 kali lipat. Ternyata percepatannya menjadi 0,7 meter per sekon kuadrat, atau 2/3 kali semula. Maka, dapatlah kita simpulkan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Dengan menghubungkan dua kesimpulan inilah, Newton menyatakan hukum duanya dengan bunyi sebagai berikut. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, atau searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan dengan A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A, dengan sigma F sama dengan resultan gaya yang satuannya Newton, M sama dengan massa benda yang satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Jika satuan-satuan ini kamu substitusikan, maka Newton dapat kita nyatakan ke dalam satuan-satuan dasar, yakni sebagai berikut. Satuan F sama dengan satuan M dikali satuan A. 1 Newton sama dengan kilogram dikali meter per sekon kuadrat. 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Dari satuan ini, kita dapat mendefinisikan bahwa 1 Newton sebagai gaya yang menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat.
ketika gaya ini diberi pada benda bermassa 1 kilogram.